Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Shirley. Nah, setelah 2 mingguan aku nggak upload video, akhirnya sekarang aku upload lagi. Aku bakalan share nih, ini kira-kira apa aja sih benda-benda yang wajib banget dimiliki sama ibu baru. Nah, ini tuh semacam starter pack kayak gitu. Oke, daripada nggak usah lama-lama gitu ya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, nah apa aja tuh barang yang harus dimiliki sama ibu baru? Aku udah punya listingnya, aku punya daftarnya. Ini berdasarkan pengalaman aku seperti biasa. Ini aku inget-inget lagi kira-kira dulu aku tuh butuh apa dan aku tuh harus punya apa gitu. Nah, yang pertama adalah cemilan. Nah, kenapa cemilan? Karena kalau kita menyusui, kita itu akan mudah lapar gitu. Kalau misalnya belum masuk waktu makan, kayak misalnya belum masuk waktu makan siang tapi udah lapar, misalnya males makan juga, nah kita bisa banget makan makan cemilan gitu. Jadi sebenarnya cemilannya apa aja bebas karena kan selera orang beda-beda, ada yang suka yang manis, ada yang asin. Tapi kalau saran dari aku, kalau kalian mau cemil-cemilan saat menyusui, cemilan yang sehat adalah cemilan kayak kacang-kacangan karena itu kan mengandung protein, itu bisa menstimulasi ASI supaya lebih deras gitu. Bisa juga kalian makan buah-buahan atau puding atau sesuatu yang pokoknya ada manfaatnya gitu lah itu. Dan selain untuk menahan lapar gitu, cemilan ini juga fungsinya supaya mood kita tuh bagus. Nah, kalau mood kita bagus, otomatis ASI kita juga lancar kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah tempat atau meja khusus peralatan bayi. Kenapa harus punya ini? Karena ini tuh untuk memudahkan kita gitu, karena kan kita kalau misal baru melahirkan, baik itu sesar ataupun normal, itu kan masih pemulihan kan, masih sakit. Kalau misalnya kita harus ganti popok bayi sering-sering gitu, apalagi kalau yang pakai popok kain, kita harus jalan ke lemari ngambil popoknya, itu sangat agak menyusahkan gitu, maksudnya merepotkan gitu, sakit kan, ngilu harus jalan. Nah, kalau misalnya kita punya tempat khusus gitu untuk kita taruh beberapa popok, beberapa baju, eh, itu bisa banget tuh kita taruh di samping tempat tidur kita. Jadi kalau misal saatnya kita gantiin dia popok, udah tinggal ngambil. Butuh perlak baru tinggal ngambil gitu kan. Jadi memudahkan banget lah. Ini tuh aku rasakan karena aku punya meja kecil gitu. Ini nggak beli, udah ada gitu. Tapi aku khususkan untuk peralatan-peralatan bayi. Oke, selanjutnya yang ketiga ini yang menurut aku paling penting. Ini adalah minyak kelapa. Mungkin gak banyak orang tahu kenapa minyak kelapa ini dibutuhkan banget sama ibu baru gitu kan. Kenapa? Karena minyak kelapa ini fungsinya banyak banget, manfaatnya banyak banget, bisa digunakan untuk apapun gitu. Nah, minyak kelapa ini aku utamanya adalah aku pakai saat puting aku luka. Karena kan kita kalau baru menyusui, bayi itu kan belum pandai ya menyusui, jadi bisa lecet-lecet, bisa luka-luka, apalagi saluran asinya itu belum terbuka, jadi kan pasti sakit banget. Yang ibu baru pasti tahu. Nah, inilah gunanya minyak kelapa. Jadi saat merasa sakit atau ada luka, tinggal diolesin aja tuh minyak kelapanya. Sebenarnya ada sih produk-produk yang udah jadi kayak nipple cream gitu-gitu, tapi kan itu kimiawi ya. Mungkin kita semua sepakat kalau yang alami akan lebih aman gitu kan, walaupun klaimnya di nipple cream itu nggak apa-apa misalnya bayi langsung menyusui, tapi alangkah lebih baiknya kita gunakan bahan-bahan yang lebih alami. Nah, minyak kelapa ini aku bikin sendiri, bukan aku yang bikin, mertua aku yang bikin. Jadi dibikin gitu dari, pokoknya dibikin, dimasak sampai akhirnya jadi minyak. Aku nggak paham gimana cara bikinnya, kalian bisa googling aja gimana cara bikin minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu bisa kalian taruh di botol kecil gitu kan, jadi kalau saat butuh udah tinggal taruh gitu. Nah, selain untuk puting yang luka, minyak kelapa ini juga bisa dipakai buat ruam-ruam pada anak gitu. Jadi kalau misalnya anak kalian ada ruam popok, ada biang keringet, atau merah-merah digigit nyamuk, bisa banget pakai minyak kelapa. Aku waktu itu sekitar 3 bulanan gitu, aku nggak pakein anakku kayak baby cream, diaper cream gitu-gitu, nggak. Aku selalu pakai minyak kelapa
karena masih agak riskan gitu ya kalau misalnya kulit bayi baru lahir gitu kan dipakein hal-hal yang kimiawi, walaupun misalnya banyak sekarang produk-produk yang mahal yang menjamin yang hipoalergetik segala macem, tetaplah aku lebih percaya yang alami. Selanjutnya adalah pompa ASI. Kenapa kita butuh pompa ASI? Karena bayi itu baru lahir, dia itu kan siklus tidurnya masih panjang kan, dia masih seperti di dalam perut, jadi dia tidur terus. Jadi kalau misalnya kita nggak bangunin, dia nggak akan nyusu. Nah sementara kalau kita baru melahirkan, itu produksi ASI tuh lagi banyak banget, lagi kenceng banget, dan kalau nggak dikeluarin itu bisa bengkak. Nah itulah gunanya pompa ASI. Jadi saat anak masih tidur gitu misalnya, atau anak baru menyusui dan dia tuh kan nyusunya baru masih sedikit gitu kan, kita bisa banget keluarin pakai pompa ASI. Nah aku waktu itu nggak pakai pompa ASI yang mahal-mahal, aku pakai pompa ASI silikon aja. Jadi aku beli Muaimom kalau nggak salah mereknya itu ya, namanya aku nggak tahu. Nah aku itu belinya cuma sekitar 120.000, lupa. Nah sekitar segitu aku pakai udah silikon, jadi nggak pakai listrik, nggak pakai di pompa-pompa gitu, nggak, udah tinggal taruh aja, nanti dia akan keluar 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 gitu. Nah nanti hasil perahan asinya bisa kita taruh di tempat gitu, mau di botol kaca ataupun di kantong asi. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting ini adalah breastfeed. hmm, Breastfeed ini penting karena kalau misalnya ya itu tadi, karena produksi ASI kita banyak, terus misalnya kita lagi pergi-pergi keluar gitu, misalnya kan anak kita nggak nyusu, itu breastfeed tuh penting banget karena suka banjir. Pasti kalian tuh ngalamin banget kan kalau misalnya pergi kemana gitu tiba-tiba bajunya basah, itu nggak disadari loh karena keluar begitu aja. Aku pernah waktu itu pergi ke mana gitu ya, ke bank kalau nggak salah, cuma sebentar doang, itu tuh ya ampun udah basah gitu loh, dan agak malu juga gitu, basahnya bener-bener kayak cuma di area payudaranya aja. Nah kalau misalnya kalian pakai breastpad kan itu bisa menghindari rembes gitu kan, jadi baju kalian gak basah. Ada juga sih jenis breastpad yang bisa nampung air ASI gitu, jadi aku belum pernah punya sih. Jadi dia tuh kayak ditaruhin gitu, bentuknya kayak kantong silikon gitu, terus nanti netes-netes gitu, netesnya tetesannya itu bisa kita tuang seperti itu. Jadi kurang lebih itu adalah starter packnya untuk ibu baru versi aku. Semoga bermanfaat buat semuanya. Bye bye.